Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu? Sehat kan? Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak ibu sudah hadir semua nak. Jangan malas-malas ya. Kita nanti sebentar lagi akan ujian. Jadi nanti waktu ujian cerpen ini akan masuk materi kita yang akan diujikan untuk semester. Nah, pada minggu yang lalu pelajaran kita itu mengenai struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Kali ini ibu akan lanjutkan tentang penyusunan cerpen. Tentu kamu sudah tahu kan apa itu cerpen? Cerpen itu bagi kamu adalah hal yang mungkin erat hubungannya dengan kamu ya. Nah, jadi dalam penyusunan cerpen ini, cerpen merupakan hasil imajinasi pengarang. Kemahiran pengarang dalam merangkai cerita ini sangat diperlukan untuk menyusun cerpen tersebut. Pengetahuan yang luas dan kemampuan berbahasa mutlak dimiliki oleh pengarang. Jadi, untuk menghasilkan sebuah cerpen yang baik, maka dibutuhkan pengetahuan dan bagaimana kita merangkai kata-kata sehingga dapat menghasilkan sebuah cerpen yang menarik. Untuk itu, dalam penulisan cerpen ini tidak luput juga tentang masalah penyuntingannya. Penyuntingan itu artinya bagaimana kita dalam menulis kata-kata itu tidak boleh ada kesalahan, ataupun dalam pengetikan, ataupun dalam pembuatan tanda bacanya. Jadi ini perlu diperhatikan ya nak. Nah, inilah dalam penyusunan cerpen. Nah, perhatikan anak ibu, dalam penyusunan cerpen ini kita harus tahu dulu apa langkah-langkah menyusun cerpen. Pada dasarnya, dalam menyusun cerpen ini terdiri atas 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan tema. Dalam materi yang lalu kan sudah ibu jelaskan itu ya. Apa itu tema? Ya, masih ingat kan nak? Tema itu ya disebut juga pokok pikiran. Jadi pokok pikiran yang apa yang harus kita buat. Yang kedua adalah menentukan pusat pengisahan atau yang disebut dengan sudut pandang. Ini artinya bagaimana cara penempatan diri terhadap cerita tersebut. Ya, bagaimana si pengarang memandang ceritanya. Jadi ini sudah ibu jelaskan juga. Yang ketiga, menentukan perwatakan. Dalam penentuan perwatakan ini tokohnya ini ada yang perwatakannya kan ada antagonis, ada tirtagonis, ada protagonis. Jadi dalam penggambaran tokoh-tokoh ini kita ada metodenya ya. Ada metode analitik, ini artinya si pengarang itu secara langsung memaparkan watak tokohnya. Yang kedua, ada metode dramatik. Kalau metode dramatik ini artinya pengarang itu menggambarkan tokoh itu bisa diperumpamakan dengan secara pilihan nama atau penggambaran fisik, misalnya cara berpakaian,
atau juga penggambaran melalui cakapan atau baik dialog maupun ya monolog. Kemudian yang keempat adalah menentukan latar atau setting. Nah, dalam penentuan latar atau setting ini kita ada yang ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian yang kelima, penyajian peristiwa yang ditentukan dalam alur. Dalam alur ini kita mengetahui bahwa alur ini ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan penyituasian. Ini merupakan tahapan pembuka cerita. Kemudian ada tahap pemunculan konflik. Ini artinya mulai adanya pemunculan masalah. Kemudian tahap peningkatan konflik. Ya, berarti konfliknya meningkat. Dan ya ada tahap klimaks. Ini artinya puncak masalah. Dan yang terakhir ada tahapan penyelesaian. Jadi dari klimaks itu harus ada penyelesaiannya. Inilah langkah-langkah dalam menyusun cerpen. Jadi dalam menyusun cerpen itu ada 5 langkahnya ya. Menentukan tema, menentukan sudut pandang, menentukan perwatakan, menentukan latar atau setting, dan menentukan alurnya. Kemudian anak ibu, setelah kita tadi menulis langkah-langkah menyusun cerpen, kita masuk kepada bagaimana cara menyunting cerpen tersebut. Jadi cara menyunting cerpen itu ini harus merupakan kegiatan yang kita siapkan dengan memperhatikan sistematik penyajian, isinya, dan bahasa. Dalam menyunting ini berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Untuk menyunting cerpen tersebut, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, baca keseluruhan naskah cerpen. Kemudian, cermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca yang digunakan. Kemudian, perhatikan kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Jadi untuk mendapatkan sebuah cerpen yang baik perlu ada penyuntingan. Penyuntingan itu artinya kita teliti dulu baik dari sistematikanya, penyajiannya, isinya, dan bahasa yang digunakan. Kemudian ejaan, diksi, ya, tanda bacanya, inilah yang harus diperhatikan. Jadi kalau sudah kita sunting, tidak ada lagi kesalahan, maka jadilah sebuah cerpen yang baik dan menarik. Saya kira anak ibu, hari ini pelajaran kita tentang cerpen selesai ya nak. Nanti diharapkan kamu bisa menulis cerpen. Oke anak ibu, mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup materi kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.